Pernahkah kamu merasa hatimu terlalu lembut untuk dunia yang keras ini? Dunia seperti berisik. Orang-orang seperti tak punya waktu untuk mengerti. Dan kamu hanya berdiri di sana, tersenyum kecil, menyembunyikan sesuatu yang tak pernah kamu ceritakan pada siapapun. Kamu mudah terluka hanya karena satu kalimat sederhana. Nada suara yang berubah sedikit saja bisa membuat dadamu sesak. Tatapan yang terasa dingin bisa membuatmu berpikir semalaman. Tapi kamu diam. Kamu menangis diam-diam di kamar yang gelap, di atas sajadah yang basah, di antara doa-doa yang bahkan tak mampu kamu susun dengan sempurna. Anehnya, kamu tak pernah membalas kebencian dengan kebencian. Orang lain mungkin menyebutmu lemah, terlalu baper, terlalu sensitif, terlalu rapuh untuk hidup di dunia yang katanya harus kuat dan keras. Tapi, bagaimana jika justru itu tanda bahwa hatimu sedang dijaga oleh Allah? Bayangkan seseorang disakiti tapi memilih diam, bukan karena tak mampu membalas, tapi karena hatinya menolak menjadi kotor. Difitnah, tapi tetap mendoakan dalam sunyi, bukan karena bodoh, tapi karena ia takut kehilangan kejernihan jiwanya. Diabaikan, tapi tetap peduli, tetap membantu, tetap tersenyum. Dan orang itu mungkin adalah kamu. Mengapa kamu berbeda? Mengapa setiap kali kamu mencoba membenci, hatimu terasa sesak? Mengapa saat orang lain dengan mudah melupakan luka dengan balas dendam, kamu justru memilih memaafkan meski hatimu berdarah? Mengapa kamu tak bisa menjadi keras walau dunia sudah mengajarimu caranya? Kadang kamu bertanya dalam hati, kenapa aku seperti ini? Kenapa aku tidak bisa lebih cuek? Kenapa aku selalu memikirkan perasaan orang lain bahkan saat mereka tak pernah memikirkan perasaanku? Jawabannya mungkin membuatmu terdiam. Jangan-jangan ini bukan kebetulan. Jangan-jangan hatimu memang sedang dipilih. Hati yang lembut bukan kelemahan. Ia adalah tanda bahwa jiwamu masih hidup, masih mampu merasa, masih mampu bergetar ketika melihat ketidakadilan, masih mampu menangis ketika melihat penderitaan. Dunia memang keras. Ia memuji suara yang lantang. Ia mengagungkan mereka yang mampu membalas. Ia menyebut dingin sebagai dewasa. Tapi di tengah kerasnya dunia itu, jiwamu tetap bersih. Kamu tetap memilih untuk tidak menyimpan racun, tetap memilih untuk tidak mengotori hati dengan dendam. Itu bukan hal kecil. Itu perjuangan besar yang sering tak terlihat. Tahukah kamu, tidak semua orang mampu menjaga hatinya tetap lembut setelah disakiti berkali-kali. Sebagian orang berubah menjadi kasar, sebagian lagi berubah menjadi tak peduli. Tapi kamu tetap menangis, tetap peduli, tetap berharap. Dan disitulah misterinya. Mengapa Allah menciptakan sebagian hati begitu sensitif? Mengapa ada jiwa-jiwa yang lebih mudah tersentuh, lebih mudah terluka, tapi juga lebih sulit membenci? Mungkin karena dari hati yang lembut itulah cahaya paling mudah masuk. Mungkin karena Allah sedang membentukmu menjadi pribadi yang kuat dalam cara yang tidak biasa. Bukan kuat karena keras, tapi kuat karena sabar. Bukan kuat karena membalas, tapi kuat karena menahan. Jadi sebelum kamu merasa dirimu terlalu rapuh, sebelum kamu menyalahkan dirimu karena terlalu perasa, diamlah sejenak. Tarik nafas perlahan dan tanyakan pada hatimu, bagaimana jika luka yang tak pernah kamu ceritakan itu justru adalah tanda bahwa Allah sedang menjagamu dengan cara yang paling halus? Bagaimana jika air matamu adalah saksi bahwa jiwamu belum pernah mati? Dan bagaimana jika kelembutan yang kamu anggap kelemahan itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan? Dan mungkin disitulah jawabannya. Luka yang kamu rasakan bukan tanda kelemahan. Ia adalah tanda bahwa hatimu masih hidup.
masih berdenyut, masih peka, masih mampu merasa. Karena sesungguhnya, hati yang benar-benar mati tidak lagi merasakan apapun. Ia tidak tersentuh oleh kata-kata kasar, tidak peduli pada tangisan orang lain, tidak gelisah saat menyakiti, tidak menyesal setelah melukai. Hati yang keras tak lagi merasa sakit, tapi juga tak lagi mampu merasakan keindahan. Ia seperti batu, kuat di luar, kosong di dalam. Sedangkan kamu berbeda. Kamu masih bisa terdiam lama hanya karena satu kalimat. Kamu masih bisa meneteskan air mata saat melihat orang lain menderita. Kamu masih merasa bersalah bahkan atas kesalahan kecil. Itu bukan kelemahan. Itu tanda bahwa jiwamu belum tertutup oleh debu kebencian. Sensitivitas adalah tanda kepekaan ruhani. Ia seperti alarm lembut di dalam dada. Setiap kali ada ketidakadilan, ia bergetar. Setiap kali ada kesedihan, ia ikut basah. Setiap kali ada dosa, ia terasa gelisah. Dan kegelisahan itu adalah rahmat. Dalam ajaran tasawuf yang berkembang melalui pemikiran ulama besar seperti Imam Al-Ghazali, hati bukan sekedar organ. Hati adalah pusat cahaya dan kegelapan. Di sanalah iman tumbuh. Di sanalah dosa menghitamkan. Di sanalah Allah memandang. Ketika hati masih bisa terluka karena kebaikan yang diabaikan, ketika hati masih menangis karena takut menyakiti, itu berarti cahaya itu masih ada, masih menyala, walau kecil, walau tertiup angin dunia yang keras. Sebagian orang mungkin terlihat kuat karena tidak pernah menangis. Tapi bisa jadi bukan karena mereka kuat. Bisa jadi karena mereka sudah terlalu sering mematikan rasa. Sedangkan kamu masih memilih untuk merasa. Dan merasa itu berani. Berani untuk tetap peduli meski bisa disakiti. Berani untuk tetap lembut meski bisa diremehkan. Berani untuk tetap jujur meski bisa ditertawakan. Luka yang kamu alami perlahan membentukmu. Setiap kekecewaan mengajarkanmu memahami orang lain. Setiap pengkhianatan mengajarkanmu menghargai kesetiaan. Setiap air mata mengajarkanmu arti ketulusan. Luka bisa menjadi jalan menuju kedewasaan iman. Karena saat kamu terluka, kamu belajar bersandar. Saat kamu kecewa, kamu belajar berharap hanya pada Allah. Saat kamu tidak dimengerti manusia, kamu belajar mencari pengertian darinya. Kalau hatimu mudah menangis saat melihat penderitaan orang lain, mungkin itu tanda Allah masih berbicara padamu. Lewat rasa iba yang tiba-tiba muncul, lewat sesak yang datang tanpa alasan jelas, lewat dorongan untuk membantu meski kamu sendiri sedang lelah. Itu bukan kebetulan, itu panggilan halus. Karena hati yang hidup tidak hanya merasa untuk dirinya sendiri. Ia merasa untuk orang lain. Ia ikut sakit ketika melihat yang lemah. Ia ikut takut ketika melihat kemaksiatan. Ia ikut berharap ketika melihat cahaya kebaikan. Dan selama hatimu masih bisa merasa sakit, selama dadamu masih bisa bergetar saat mendengar kebenaran, selama air matamu masih jatuh dalam doa, percayalah, hatimu belum mati. Ia mungkin lelah, ia mungkin sering terluka, tapi ia masih hidup. Dan hati yang hidup selalu punya kesempatan untuk tumbuh lebih dekat kepada Allah. Jadi jangan buru-buru ingin menjadi keras. Jangan tergoda untuk mematikan rasa hanya agar terlihat kuat. Karena di balik kelembutan yang kamu miliki, tersimpan cahaya yang tidak semua orang diberi. Dan mungkin itulah alasan mengapa kamu masih dipanggil lewat rasa sakit yang kamu rasakan hari ini. Dan karena hatimu masih hidup, kamu pun sulit menyimpan dendam.
Entah sudah berapa kali kamu mencoba berkata dalam hati, "Aku tidak akan memaafkan lagi." Tapi setiap kali kebencian itu ingin tumbuh, ada sesuatu yang menahannya. Ada rasa sesak, ada kegelisahan, ada suara kecil yang berkata, "Sudahlah. Mengapa kamu sulit membalas dendam? Padahal kamu punya alasan, padahal kamu punya bukti, padahal kamu punya kesempatan." Tapi tetap saja, kamu tidak tega. Dendam adalah beban berat dalam dada. Ia seperti bara yang kamu simpan sendiri. Semakin lama dipeluk, semakin membakar. Bukan membakar orang lain, tapi membakar ketenanganmu. Orang yang menyakitimu mungkin sudah tertawa, sudah tidur nyenyak, sudah melupakan semuanya. Tapi jika kamu menyimpan dendam, kamu yang akan terus mengulang lukanya. Dan mungkin Allah menjagamu dari beban itu, karena Dia tahu hatimu terlalu berharga untuk dipenuhi racun. Memaafkan bukan berarti lemah. Memaafkan adalah keputusan yang lahir dari kekuatan paling sunyi, kekuatan untuk menahan diri, kekuatan untuk tidak membalas saat mampu membalas, kekuatan untuk tetap bersih saat dunia memberimu alasan untuk kotor. Dalam sejarah akhlak manusia paling mulia, Muhammad, ada satu peristiwa yang mengguncangkan hati. Ketika beliau pergi ke Taif dengan harapan dakwah diterima, yang datang justru lemparan batu. Tubuhnya terluka, kakinya berdarah, anak-anak kecil mengejek dan mengusirnya. Secara manusia, beliau punya alasan untuk marah, punya alasan untuk membalas. Bahkan malaikat penjaga gunung menawarkan untuk menghancurkan penduduk itu. Tapi apa jawaban beliau? Beliau memilih memaafkan. Beliau justru berdoa agar suatu hari dari keturunan mereka lahir orang-orang beriman. Lihatlah, itu bukan kelemahan, itu ketinggian jiwa. Dan mungkin sedikit cahaya dari akhlak itu sedang Allah titipkan dalam hatimu. Setiap kali kamu memilih diam daripada membalas, setiap kali kamu memilih mendoakan daripada mengutuk, setiap kali kamu menjauh daripada menyakiti balik, jiwamu sedang dilatih untuk naik. Karena jiwa yang tak pendendam sedang diarahkan menuju derajat tinggi. Tidak semua orang mampu sampai di sana. Kebanyakan orang memilih jalan yang terasa adil di mata manusia. Balas setimpal, sakit dibalas sakit. Tapi jalan yang kamu pilih adalah jalan yang sunyi, sepi dari tepuk tangan, sepi dari pembenaran, sepi dari pengakuan, namun penuh penjagaan dari Allah. Orang yang mampu membalas tapi memilih memaafkan sedang dinaikkan derajatnya tanpa ia sadari. Karena pada saat itu, ia sedang mengalahkan sesuatu yang lebih besar dari musuh di luar dirinya. Ia sedang mengalahkan egonya sendiri. Dan mengalahkan ego adalah jihad paling dalam. Mungkin itulah sebabnya, setiap kali kamu ingin membenci, hatimu terasa tidak nyaman. Karena hatimu sedang dijaga. Dijaga agar tidak menjadi seperti mereka yang menyakitimu. Dijaga agar tetap jernih. Dijaga agar tetap ringan saat menghadap Allah. Bayangkan jika kamu menyimpan dendam bertahun-tahun. Setiap doa terasa berat, setiap sujud terasa penuh bisikan, setiap malam terasa gelisah. Tapi karena kamu memilih melepaskan, dadamu perlahan kembali lapang. Mungkin lukanya belum sepenuhnya sembuh, tapi setidaknya ia tidak lagi bernanah. Jadi jika hari ini kamu merasa berbeda karena tidak bisa membenci, jangan kecewa pada dirimu sendiri. Bisa jadi itu bukan karena kamu lemah. Bisa jadi karena Allah sedang menyelamatkanmu dari racun yang bisa menggelapkan hatimu. Dan di balik keputusan kecil untuk memaafkan itu, ada tangga tak terlihat yang sedang mengangkat jiwamu menuju tempat yang lebih tinggi dari yang pernah kamu bayangkan. Dan mungkin itulah sebabnya kamu sering merasa tidak cocok di dunia ini.
Seperti ada jarak yang tak terlihat. Seperti ada ruang kosong di tengah keramaian. Kamu hadir, tapi terasa asing. Pernahkah kamu berada di tengah banyak orang, namun hatimu terasa sendirian? Tawa terdengar di sekelilingmu. Percakapan mengalir begitu ringan. Tapi jiwamu seperti tidak sepenuhnya di sana. Bukan karena kamu sombong, bukan karena kamu merasa lebih baik, tapi karena ada sesuatu dalam dirimu yang sulit menyatu dengan kerasnya cara dunia berjalan. Kamu terlalu memikirkan perasaan, terlalu mempertimbangkan dampak, terlalu dalam meresapi sesuatu yang bagi orang lain terlihat biasa. Dan akhirnya, kamu merasa berbeda, merasa tak dimengerti. Saat kamu memilih diam, orang mengira kamu lemah. Saat kamu memilih mengalah, orang mengira kamu kalah. Saat kamu menjauh dari keramaian yang tak sehat, orang mengira kamu tidak mampu bersaing. Padahal bukan itu. Kamu hanya tidak ingin kehilangan dirimu sendiri. Dunia sering mengajarkan bahwa untuk bertahan, kita harus menjadi keras, harus tegas tanpa empati, harus berani melukai sebelum dilukai. Tapi jiwamu menolak cara itu. Dan karena itulah, kamu sering merasa gagal. Seolah-olah kamu tidak cukup kuat, tidak cukup berani, tidak cukup duniawi. Padahal mungkin kamu memang tidak diciptakan untuk terlalu melekat pada dunia. Dunia bukan tujuan akhir. Ia hanya persinggahan, tempat singkat untuk diuji, tempat sementara untuk membuktikan siapa yang tetap menjaga hatinya. Jika kamu merasa tidak sepenuhnya cocok dengan nilai-nilai dunia yang keras, itu bukan kegagalan. Itu bisa jadi pertanda bahwa orientasimu bukan hanya di sini. Ada yang lebih kamu rindukan. Ada yang lebih kamu cari. Ada ketenangan yang tidak kamu temukan dalam sorak-sorai manusia. Dan anehnya, ketenangan itu justru datang saat kamu sujud. Hati yang lembut lebih mudah tunduk saat sujud. Karena ia tidak penuh dengan kesombongan, ia tidak sibuk mempertahankan gengsi, ia tidak terlalu keras untuk mengakui kelemahan. Saat dahi menyentuh sajadah, hatimu terasa pulang. Air mata mengalir lebih jujur, doa keluar lebih tulus. Dan di sana, kamu merasa dipahami, tanpa perlu menjelaskan apapun. Mungkin kamu sering merasa sendirian karena Allah ingin kamu lebih sering bersamanya. Mungkin rasa asing itu adalah panggilan halus, panggilan untuk tidak terlalu larut dalam gemerlap yang sementara, panggilan untuk menjaga jarak agar hatimu tetap bersih. Bukankah tidak semua orang diberi rasa gelisah terhadap dunia? Sebagian orang begitu nyaman tenggelam dalam pujian, begitu bangga dalam perlombaan tanpa akhir, begitu sibuk hingga lupa pulang. Tapi kamu mudah lelah dengan semua itu. Bukan karena kamu tak mampu, tapi karena jiwamu mencari sesuatu yang lebih abadi. Mungkin kamu memang terlalu lembut untuk dunia, tapi bisa jadi kelembutan itu adalah bekal untuk akhirat. Karena di sana yang dinilai bukan seberapa keras kamu melawan manusia, bukan seberapa banyak kamu membalas, bukan seberapa tinggi kamu berdiri di atas orang lain. Yang dinilai adalah kebersihan hati, kesabaran dalam diam, ketulusan yang tak terlihat. Jadi jika hari ini kamu merasa tidak cocok, jangan buru-buru menyalahkan dirimu. Barangkali kamu bukan gagal menjadi seperti dunia. Barangkali kamu sedang dijaga agar tidak terlalu mencintainya. Dan mungkin justru karena kamu terlalu lembut untuk dunia, kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih kekal. Dan ketika dunia tak pernah benar-benar mengerti hatimu, kamu selalu tahu kemana harus kembali. Ke sepertiga malam yang sunyi, ke sajadah yang menjadi saksi, ke ruang kecil tempat air mata akhirnya jatuh tanpa ditahan. Tangisan dalam doa tengah malam adalah bahasa yang tidak semua orang pahami. Tak ada kamera, tak ada tepuk tangan, tak ada pujian. Hanya kamu dan Allah. Suaramu mungkin lirih, kata-katamu mungkin terbata. Kadang bahkan hanya isak yang tak sempat menjadi kalimat. Tapi langit mendengarnya dengan jelas.
Air mata yang jatuh dalam sujud tidak pernah sia-sia. Ia tidak menguap begitu saja. Ia tidak hilang di kegelapan malam. Ia dicatat satu persatu. Kesabaranmu yang tak dipuji manusia juga dicatat. Saat kamu memilih diam padahal ingin menjelaskan panjang lebar. Saat kamu tetap berbuat baik pada orang yang melukaimu. Saat kamu tersenyum di depan banyak orang, lalu menangis sendirian setelahnya. Manusia mungkin tidak tahu. Bahkan orang terdekatmu pun belum tentu mengerti. Tapi Allah tahu. Ada satu janji yang begitu lembut dalam Al-Quran, bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Bukan hanya melihat mereka, bukan hanya mengetahui keadaan mereka, tapi bersama mereka. Bayangkan itu. Saat kamu merasa sendirian dalam luka, sebenarnya kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Setiap luka ada balasan. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan dalam bentuk yang kamu bayangkan, tapi tidak ada air mata yang jatuh karenanya yang tidak diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Kesabaran bukan berarti kamu tidak sakit. Kesabaran berarti kamu memilih tetap percaya meski sedang sakit. Dan itu berat. Sangat berat. Karena kamu harus menahan diri dari membalas, menahan diri dari menyerah, menahan diri dari menjadi pahit. Tidak semua yang menangis itu lemah. Kadang yang paling kuat adalah yang paling sering menangis dalam sujudnya. Karena di sanalah ia mengeluarkan semua beban. Di sanalah ia melepaskan semua kepedihan tanpa perlu menjaga citra. Di sanalah ia mengakui bahwa ia rapuh dan butuh Allah. Tangisan di hadapan manusia mungkin membuatmu terlihat kecil. Tapi tangisan di hadapan Allah membuatmu semakin dekat. Ada ketenangan aneh setelah menangis dalam doa. Masalahnya mungkin belum selesai. Lukanya mungkin belum sembuh sepenuhnya. Tapi hatimu terasa lebih lapang. Seolah ada tangan tak terlihat yang menyentuh dadamu dan berkata, "Aku tahu, aku melihat, bersabarlah." Dalam sunyi itulah iman bertumbuh. Bukan di atas panggung, bukan dalam sorotan, tapi di lantai yang basah oleh air mata. Dan mungkin justru karena tidak ada yang melihat perjuanganmu, nilainya menjadi lebih murni, lebih tulus, lebih bersih. Jadi jika malam ini kamu kembali menangis dalam doa, jangan merasa lemah. Jangan merasa gagal. Bisa jadi saat itulah derajatmu sedang diangkat perlahan. Saat itulah Allah sedang menulis kisah sabarmu dengan tinta kemuliaan. Karena air mata yang tak terlihat manusia selalu terlihat oleh langit. Dan di sana tidak ada satupun kesabaran yang dibiarkan tanpa balasan. Dan setelah semua luka, air mata, dan kesunyian itu, mungkin sekarang saatnya kamu melihat dirimu dengan lebih jujur. Bukan untuk meninggikan diri, bukan untuk merasa istimewa, tapi untuk memahami apa yang sebenarnya sedang Allah bentuk di dalam hatimu. Ada tanda-tanda yang halus, tidak mencolok, tidak selalu disadari. Namun jika kamu merasakannya, mungkin ini bukan kebetulan. Tanda pertama, kamu mudah tersentuh oleh kebaikan kecil. Ucapan sederhana bisa membuat matamu berkaca-kaca. Perhatian kecil terasa begitu berarti. Doa singkat dari orang lain bisa menguatkanmu seharian. Hatimu cepat bergetar, karena ia masih peka terhadap cahaya. Tanda kedua, kamu tidak tahan melihat orang lain tersakiti, bahkan ketika itu bukan urusanmu. Bahkan ketika itu tidak menyangkut hidupmu. Melihat orang diremehkan membuat dadamu sesak. Melihat yang lemah diperlakukan tidak adil membuatmu gelisah.
hatimu ikut sakit, seolah luka itu pindah ke dadamu. Tanda ketiga, kamu lebih sering menyalahkan diri sendiri daripada orang lain. Saat terjadi masalah, kamu bertanya, "Apa salahku?" Bukan karena kamu selalu salah, tapi karena kamu ingin menjaga hatimu tetap bersih dari kebencian. Kamu takut hatimu menghitam lebih dari takut disakiti. Tanda keempat, kamu sulit membenci meski sudah disakiti. Kamu bisa marah, kamu bisa kecewa, tapi membenci dalam waktu lama terasa melelahkan bagimu. Bukan karena kamu lupa lukanya, tapi karena hatimu menolak menyimpan racun terlalu lama. Tanda kelima, kamu merasa damai saat sendirian dengan Allah. Keramaian melelahkan, obrolan kosong menguras energi. Namun saat sendiri dalam doa, hatimu terasa pulang. Di sanalah kamu bisa menjadi dirimu sepenuhnya, tanpa topeng, tanpa penjelasan. Tanda keenam, luka membuatmu lebih lembut, bukan lebih kasar. Setiap kekecewaan tidak menjadikanmu kejam. Setiap pengkhianatan tidak menjadikanmu dingin. Justru sebaliknya, kamu menjadi lebih hati-hati agar tidak menyakiti, lebih memahami perasaan orang lain, lebih lembut dalam berbicara dan bersikap. Itu langka. Tanda ketujuh, kamu tetap berharap baik meski berkali-kali kecewa. Kamu jatuh, tapi masih percaya. Kamu terluka, tapi masih berharap. Kamu dikecewakan, tapi tidak berhenti berdoa. Harapanmu mungkin sering patah, tapi tidak pernah mati. Dan itu bukan hal kecil. Sekarang dengarkan baik-baik. Jika 3 saja dari tanda-tanda ini ada dalam dirimu, mungkin Allah sedang membentuk jiwamu menjadi jiwa yang kuat dalam diam. Bukan kuat karena menang, bukan kuat karena membalas, tapi kuat karena tetap menjaga hati. Jiwa seperti ini tidak dibentuk dalam sehari. Ia ditempa oleh luka, dibersihkan oleh air mata, diperhalus oleh kesabaran. Dan seringkali, orang yang memilikinya tidak pernah sadar betapa berharganya ia di hadapan Allah. Karena ia terlalu sibuk menyalahkan diri, terlalu sibuk merasa kurang, terlalu sibuk menahan sakit. Padahal di balik semua itu, ada jiwa yang sedang tumbuh dengan cara yang tidak biasa. Jadi jika kamu melihat tanda-tanda ini dalam dirimu, jangan sombong, tapi juga jangan meremehkan dirimu sendiri. Bisa jadi, Allah sedang menitipkan sesuatu yang besar di dalam hatimu. Sesuatu yang tidak berisik, tidak terlihat, tapi sangat berharga. Dan mungkin perjalananmu belum selesai. Dan mungkin inilah bagian terpenting dari perjalananmu. Bukan tentang seberapa sering kamu terluka, bukan tentang seberapa dalam kamu menangis, tapi tentang satu keputusan sederhana. Apakah kamu akan tetap menjaga hatimu atau mengubahnya menjadi keras? Suatu hari nanti, orang yang pernah menyakitimu akan sadar. Bukan hari ini, mungkin bukan besok, tapi akan ada satu momen dalam hidup mereka saat mereka bertemu seseorang yang berbeda. Seseorang yang tulus, seseorang yang tidak membalas, seseorang yang tetap baik meski disakiti. Dan di saat itulah mereka akan teringat padamu. Mereka akan sadar bahwa dulu mereka pernah melukai hati yang tulus, hati yang tidak membalas, hati yang hanya ingin berbuat baik. Dan mungkin saat itu mereka menyesal. Tapi kamu tidak perlu menunggu penyesalan itu. Kamu tidak perlu menunggu pengakuan, tidak perlu menunggu permintaan maaf, karena nilai hatimu tidak ditentukan oleh pengakuan manusia. Jangan berubah menjadi keras hanya karena dunia keras. Jangan mematikan rasa hanya karena pernah dikhianati. Jangan belajar menyakiti hanya karena pernah disakiti. Dunia sudah cukup penuh dengan hati yang dingin. Jangan tambahkan satu lagi. Tetaplah lembut. Walau lelah, walau kadang terasa sepi,
walau sering disalahpahami. Karena mungkin lewat hatimu yang rapuh itu, Allah sedang menunjukkan kasih-Nya kepada dunia. Lewat kesabaranmu, orang lain belajar menahan amarah. Lewat keikhlasanmu, orang lain belajar melepaskan. Lewat tangisanmu dalam doa, orang lain diam-diam terinspirasi untuk kembali kepadanya. Kamu mungkin merasa kecil, tapi pengaruh hatimu bisa sangat besar. Tidak semua kekuatan itu terlihat keras. Tidak semua kemenangan itu terdengar lantang. Ada kekuatan dalam diam. Ada kemuliaan dalam memaafkan. Ada cahaya dalam hati yang tetap bersih setelah disakiti. Dan cahaya itu ada dalam dirimu. Jadi mulai hari ini, jika dunia kembali melukaimu, ingatlah bahwa kamu tidak sedang kalah. Kamu sedang diuji untuk tetap menjadi dirimu, menjadi jiwa yang tidak mudah berubah hanya karena perlakuan manusia. Jika hatimu mudah terluka tapi tak pendendam, jangan malu. Itu bukan kelemahan. Itu tanda bahwa jiwamu masih bercahaya. Dan cahaya memang sering terlihat lembut, tapi justru karena lembut itulah ia menerangi. Sekarang, sebelum kita menutup video ini, mari kita diam sejenak, 10 detik saja. Tarik nafas perlahan, rasakan detak jantungmu, dan katakan dalam hati, "Ya Allah, jangan biarkan hatiku berubah menjadi keras." Jika kamu merasa video ini seperti sedang menceritakan dirimu, tuliskan di kolom komentar, "Aku ingin menjaga hatiku." Like video ini agar lebih banyak jiwa lembut yang merasa tidak sendirian. Dan jangan lupa subscribe channel Manisnya Iman, agar kita bisa terus belajar menenangkan hati bersama. Bagikan video ini kepada seseorang yang kamu tahu sedang berjuang menjaga hatinya. Semoga Allah menjaga hatimu, menguatkan langkahmu, dan menjadikan setiap lukamu sebagai jalan menuju cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.